Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Haji di Hamka Padang Official Channel. Kita bahagia pagi ini bisa menghadirkan tokoh yang menurut saya perlu kita dapatkan informasi dari beliau. Beliau adalah salah seorang pendiri dari lembaga ini dan juga banyak beraktivitas di tengah masyarakat. Beliau dikenal sebagai pengusaha, tapi juga dikenal sebagai orang yang sangat berkomitmen menegakkan kebenaran. Siapa beliau? Adalah Bapak Haji Asrimanan. Selamat datang Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Masih olahraga Pak Haji? Terus Olahraganya apa Pak Haji? jalan-jalan ke Gunung Padang. Pak Haji, ada yang menarik yang mau kita tanya ke Pak Haji ini. Iya. Kalau di Hamka ini memang orang kenal dengan Pak Asrimanan. Tapi jika saya bermain-main di Pasaraya, orang lebih kenal dengan Haji Maili Motor. Padahal Maili Motor nggak pernah naik haji Pak Haji. Apa ikhwal itu Pak Haji? Itu apa namanya tuh tren Ya? merek ya. Iya. Jadi kita mentrenkan merek itu karena pertama sekali karena layanan, kualitas barang yang dijual, ya kemudahan-kemudahan yang diberikan pada pelanggan, ya sehingga pelanggan kita betul-betul merasa senang bertransaksi dengan kita. Dengan nama Maili ini apa nih Pak Haji? Maili itu sejarah itu. Iya, apa sejarahnya Pak Haji? Perencananya bulan Mei, pelaksanaannya bulan Juli. Jadi Maili. Jadi ini yang menarik. Ya, di saat saya di Pasaraya tuh jarang yang tahu dengan Asrimanan kecuali angkatan di atas. Kalau yang muda-muda tuh Pak Haji Maili katanya. Ya, gitu. Makasih Pak Haji Terima kasih, informasinya. sama-sama. Sengaja kita diskusi pagi ini Pak Haji untuk menanyakan banyak hal ke Pak Haji. Ya. Pemirsa ini Pak Haji ini tidak hanya sebagai pengusaha, beliau juga organisator ini. Banyak kegiatan-kegiatan masyarakat beliau yang menjadi leadernya. Beliau juga ketua KPP Kota Padang ya Pak Haji ya? Iya. Yang bisa membuat Padang ini lumpuh waktu itu. Iya. Ditutup toko di Padang semua karena Pak Haji menggerakkannya. Iya. Setelah itu Pak Haji ini saya tahu betul adalah pengurus masjid di tempat lingkungan. Iya. Artinya kehadiran Bapak Asrimanan hari ini menurut saya tepat ini. Iya. Terima kasih. Pak Haji yang kami hormati ini, saya mungkin pemirsa ingin tahu tentang keberadaan lembaga ini, pesantren ini. Saya lihat dari berbagai sumber, Pak Haji adalah salah seorang pendiri dengan banyak tokoh di waktu itu. Saya ingin dapat informasi dari Pak Haji, siapa-siapa saja tokoh waktu itu yang mendirikan Pak Haji? Iya. Sebelum saya menyampaikan tokoh-tokoh pendiri, Oke, Pak Haji. saya sedikit perlu menyampaikan pada dalam situasi sekarang. Ya, saya harus berterima kasih pada orang tua saya. Amin. Ya, kedua bapak saya dan ibu saya. Bapak saya bernama Abdul Manan dan ibu maka Asrimanan ya? Ya, dan ibu saya bernama Mardia Salim. Orangnya sangat agamis dan yang ibu saya termasuk sekretaris Asia di kampung saya dulu. Kampung di mana Pak Haji? Maninjau. Oh, Maninjau. Sekampung dengan Bu Hamka Pak Haji. Sama, bahkan rumahnya berdekatan. Terus Pak Haji. Jadi ada yang saya syukuri, penanaman rasa keagamaan oleh orang tua saya ini, saya terima sekali. Yang pertama, rasa keagamaan ini bisa saya bawa dalam mengarungi kehidupan yang sangat keras ini. Ya, betul. Ya, dengan mengikuti kredo-kredo keagamaan. So bagaimanapun saya selalu mau pergi kemana minta doa kepada orang tua. Iya. Ya, sama Dari doa Allah tanpa ridho orang tua Pak Haji. reda Allah, redanya orang tua. Dan orang tua saya selalu mengingatkan saya salat di mana-mana. Ya, hiduplah di antara salat dengan salat. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya pernah. Amin Pak Haji. Yang kedua, tentang terjadinya saya bergabung dengan mendirikan pesantren Hamka ini. Iya. Ini bermuara dengan perkenalan saya dengan Pak Mansur Malik. Oh, Profesor Mansur Malik Pak Haji ya? Profesor Mansur Malik, Iya. itu ketua yayasan pertama ya. Iya Pak Haji. Dan terakhir dia rektor yayan itu. Iya.
Dia serumah dengan saya waktu dia tugas belajar di IAIN. Ya, sekitar tahun 65 itu. Ya, saya masih SMEA dulu, sekolahan di SMEA. Jadi kemanapun dia khatib, saya menarik, saya ikuti. Ya. Semacam idola buat Pak Haji ya? Termasuk idola lah. Iya, gitu. iya, Dan hubungan sampai sekarang ya dengan anak cucunya agak kurang karena udah banyak yang ya nggak tahu lagi tempatnya di mana itu. Yang jelas ya kami di Pasaraya itu kalau masalah keagamaan ini adalah panggilan batin. Ya. Ya. Jadi waktu ingin mendirikan pesantren ini, ya salah satu yang diajak oleh Pak Mansur Malik itu saya. Yeah. Saya mau mengikuti. Jadi ada berapa 8 orang itu yang paling aktif pendirian yayasan ini. Ya, yang pertama sekali Pak Mansur Malik. Yang kedua bekas Rotoriat juga Pak Sanusi Latif. Oh, Sanusi Latif ya. Yang ketiga kekanda saya Pak Haji Nusra Sairan. Nusra Sairan, alhamdulillah beliau masih hidup aja ya. Yang keempat adik saya itu Haji Mas Nasrulli. Mas Nasrulli, Profesor Mas Nasrulli. Ya. Begitu juga Dr. Yaya Jaya. Ya, ada Profesor. Kebetulan kemenakan saya itu sama suku Caniago itu. Oh, saya Caniago Pak Haji ya. Sudah itu yang dari pasar itu pertama-tamanya kami bertiga itu. Ya, Pak. Yang pertama Pak Ajis Burhan. Ajis Burhan? Iya. Yang kedua Haji Rusmir Amir. Pak Haji Rusmir Amir. Ya, termasuk saya satu. Itulah yang pertama sekali. Dan inilah dari awal dari pesantren Hamka ini. Ya, yang disingkat dengan YWII, Yayasan Wawasan Islam Indonesia. Begitu. Pak Haji, ada yang ingin kami korek langsung dari Pak Haji ini. Kalau saya dengar dari cerita Pak Haji, ada kaum intelektual dari IAIN, ya, rata-rata profesor saya dengar, guru-guru besar, tentu orang-orang yang sangat berilmu, sangat pengetahuan. Ada dari pasar, katakan itu pengusaha atau pedagang. Tentu bagi pengusaha biasanya kan hitungannya keuntungan duit, Pak Haji. Iya. Kenapa para pengusaha itu pada masa itu tertarik untuk mendirikan lembaga ini? Apa yang buat mereka tertarik, Pak Haji? Saya rasa itu persepsi yang salah dari orang lain terhadap orang pasar. Oh begitu ya. Soal dari sejarah Rasulullah. Iya. Yang paling mendeking Rasulullah berjuang itu pedagang. Umar bin Khattab, Pak Abu Bakar Siddiq. Yang pintu rezeki terbanyak kan dari pedagang. Sudah itu ya ibunya juga istri pertama Pak Rasulullah, Rasul kita itu kan Khadijah. Iya. Jadi itulah yang memulai langkah-langkah awal dari pengembangan Islam. Jadi kalau ada orang persepsi pedagang itu untuk rugi, bukan dalam bidang agama. Ya. Tapi kalau dalam bisnis kami di Pasaraya itu bersaing. Tapi ya? kami ya bermoral lah, terkendali. Ya, antara kami dengan kami yang walaupun kompetitornya, kami sangat hubungan baik. Itu kelebihan Pasaraya. Oke, kita coba perdalam Pak Haji. Apa betul yang menarik bagi kawan-kawan pengusaha pada masa itu untuk mendirikan lembaga ini? Kalau hanya persoalan beramal, kenapa tidak ke masjid saja? Kenapa harus mendirikan yayasan ini begitu? Ini yang ingin kita dapat. Ya, kita kan mengikuti sejarah juga. Iya. Ya, pendirian bangsa ini kan ada kita dengar dengan istilah orang Minang. Bangsa ini andil orang Minang sangat tinggi. Pak Hatta, ya. Dan dari masa kecilnya yang sangat agamis, sampai dia kalau salah tahun 1901 dia merantau pertama kali diterima di Rotterdam, Belanda. 11 tahun dia di sana. Dia termasuk orang yang sangat berani. Ya, di daerah orang yang menjajah bisa. Ya, jadi keberanian sangat penting dalam hal menegakkan keagamaan ini. Yang itu yang mendasari orang-orang pasar ini, ya tergerak hatinya untuk mendirikan lembaga. Kenapa? Kalau mau membangun bangsa,
Harus dengan pendidikan. Pendidikan. Jadi Pak Haji, Ternyata perbaikan bangsa ini dari pendidikan. dari bukan? pendidikan Oh iya, harus, iya. harus dengan pendidikan. Pendidikan tentu yang berkualitas, Iya. yang bermutu. Iya. Terus Pak Haji, sedikit romantisme kita ke masa lalu begitu ya. Iya. Awal-awalnya sekolah ini, lembaga ini berdiri, bagaimana sambutan masyarakat waktu itu? Itu asal tahun 90-an. Iya, tahun 90-an. Ya, awal-awalnya kan di Masjid Babu Salam di Iya. Sawahan. Iya. Ya, kita coba buka dulu. Ya, sebetulnya kurang pede nampaknya saya dulu waktu pertama. Tapi karena minat dari masyarakat tinggi, Oh, berarti sambutan masyarakat tinggi? sangat tinggi. Oh iya. Ya, sehingga di Masjid Babu Salam itu ada sekolah Muhammadiyah. Iya. Kami pakai lah itu. Yang di Sawahan kan? Di Sawahan. Iya, iya, Di iya. Sawahan. Itulah mulai awal dari berdirinya pesantren Hamka. Sampai kita dikasih tanah oleh pedagang juga. Pedagang juga? Ya, pedagang juga. Yang di Pariaman Pasar Usang itu. Pasar Usang sekarang ya, itu konstruksi pedagang. Oh. Ada namanya Pak Zul. Iya. Pedagang kain, ada Pak Sabri. Oh, jadi itu memang sejarahnya pedagang juga yang Pedagang ngasih tanah? semua itu. Oh, luar Ya, biasa. Pak Sabri yang pedagang plastik sekarang masih hidup, alhamdulillah. Jadi memang pesantren Hamka ini erat kaitan dengan pedagang pasar raya. Nah, itu tidak bisa dimungkiri. Tidak bisa dimungkiri. Dan boleh dikatakan ini milik umat dan disponsori oleh pedagang pasar raya. Ya. Pak Haji, setelah sekolah itu berjalan, bagaimana kira-kira perasaan pendiri, tercapai tidak cita-cita mereka waktu itu berjalan? Ya, saya dulu yang sangat menarik waktu adanya Pak Haji Amir Ali, bekas Amir Ali ya, mantan kepala dinas Kanwil Pendidikan. Itu luar biasa itu, luar biasa. Yang saya sangat luar biasanya, seperti orang Pak Amir Ali itu, di atas terplek anak-anak itu ditidurkan. Namanya salah dengan oleh orang tuanya. Oh iya, begitu. Di atas kasur Tidak Pak ada Haji? masalah. Di atas terplek itu di Pasar Usang. Begitu animo orang tua terhadap anak di pesantren. Iya. Oke. Berarti animo masyarakat terhadap lembaga yang Pak Haji didirikan kawan luar biasa. Biasa sekali. Terhadap sistem pendidikan yang dilakukan di dalam, penglihatan Pak Haji sebagai pendiri sesuai tidak dengan harapan? Yang ini kita ceritanya dulu, jangan di Padang dulu. Yang di sana itu, menurut Pak Haji. Inilah yang menarik. Nah, terus. Yang pertama kan kita kan pesantren kena SMP SMA. Iya. Ya. Jadi apa nama istilahnya itu ada otak kiri otak kanan kan. Iya. Jadi tahu juga Pak Haji ya. Iya, gitu. Jadi kalau istilah Pak Haji Habibie itu Pak Presiden kita Pak Habibie itu ya bagian hitung-hitungan, bagian spiritualnya gitu. Jadi kita harus melahirkan satu generasi ke depan itu yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini betul-betul orang yang pantas, orang yang pantas ya dari pendidikan. Pantas dalam apa kan gitu. Ya. Kita kan sekarang bisa saya melihat situasi sekarang. Kadang-kadang kita ketawa aja. Ya. Nggak pantas jadi ini muncul jadi ini ya. Biarlah, tetapi kita yang untuk hari ke depan. Ke depannya bangsa ini sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita ya. Ya. Founding Father namanya. Founding Father ya. Iya. Ya. Kedaulatan ekonomi itu penting. Ya. Di samping kedaulatan, kalau kedaulatan ekonomi itu sudah tercipta, kemakmuran itu sudah pasti. Amin. Ya. Jadi begitulah Pak Atta, saya tarik juga sama Pak Atta. Di samping figur kita di sini Hamka, figur kita juga dari segi intelektual yaitu memang Pak Atta. Sedikit Pak Haji, saya ingin pertajam ini. Setelah di Pasar Usang itu berjalan, ya kan, Pak Haji kan saksi hidup sampai sekarang itu. Kita batasi sampai di Pasar Usang. Menurut Pak Haji, pelaksanaan pendidikan di sana itu, proses belajar mengajarnya kita tidak bicara teknisnya, cuma giruhnya Pak Haji lihat berjalan tidak sesuai dengan harapan di sana. Ya, memang ada pasang naik, pasang turun. Iya, terus? Iya. Ya, maka tergantung daripada pemikirnya. Iya. Pemikir. Ya, jadi saya lihat ada baiknya, ada juga kurangnya. Jadi itu kan evaluasi. Iya, betul. Untuk kebaikan kita ke masa datang. Jadi itulah tugas kita sampai sekarang. Saya Pak Haji kan mengikuti juga sejarah ini nih. Pada masa itu
pesantren Hamka ini menjadi apa? Semacam buah bibir bagi orang-orang, ya. Buah bibir. Ya, kalau tamatan Hamka itu udah bagus lah begitu, ya. Sekarang Pak Haji dari dalam ini melihatnya. Walaupun kita meyakini ada yang minus dan plusnya. Iya. Nah, saya ingin bicara tentang plusnya saja dulu, Pak Haji. Apa yang Pak Haji lihat di Batang Anai itu? Nanti kita bicara di sini sedikit. Apa yang begitu menarik bagi Pak Haji begitu sebagai orang yang mendirikan lembaga ini? Dari segi spiritualnya. Spiritualnya. Iya. Ternyata anak Hamka itu ada jadi ustadz. Iya. Ada yang jadi ya memegang kepemimpinan di mana-mana. Oh, iya. Ada yang di luar negeri. Iya. Ya. Jadi yang menarik sekali kata-kata ibu-ibunya. Anak saya yang satu ini dididik di Hamka ini santun. Jadi kesantunan anak ini dibutuhkan orang tua sekali. Nah, itu pada awalnya saya dulu tadi kan terima kasih sekali terhadap orang tua. Kenapa nilai-nilai keagamaan itu ditanamkan kepada kita itu sangat penting. Inilah kita di sekolah ini. Pak Haji, saya ingin lebih maju lagi. Kalau memang menurut Pak Haji tadi memang mereka mendapatkan pendidikan yang baik, ya. Kalaupun ada kurangnya kita perbaiki terus. Sekarang ada kemajuan menurut saya ini Pak Haji. Kita Pak Haji bersama pengurus mungkin mendirikan lembaga ini di sini, artikan kampus 2-nya di sini. Tentang yang di Padang ini Pak Haji, apa harapan Pak Haji terhadap kemajuan ke depan? Kalau tadi kan kita bicara tentang masa lalu itu. Sekarang di Padang ada kampus baru kita yang kita sebut dengan Hamka 2, ada pendidikan segala macam. Apa titipan Pak Haji kepada pengelola dan guru-gurunya untuk menciptakan generasi intelektual muslim yang cerdas dan berakhlak baik itu? Apa kira-kira saran Pak Haji itu? Itu tentu saja kualitas. Kualitas ya? Kualitas. Pak Haji walaupun orang pasar yang kualitas penting ya Pak Haji ya? Harus. Sebab bangsa ini bisa maju dengan orang berkualitas. Iya. Ya. Dan tidak hanya berkualitas dan pantas. Ya. Kualitas pantas? Pantas. Oh ya? Ya. Di dalam Islam itu kan ada ada yang katakanlah yang istita'ah istilahnya, kemampuan. Ya. Naik haji itu kan berdasarkan kemampuan. Beistri itu kan juga kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan jangan beistri Pak Haji ya. Tapi kemampuan itu jangan dibilang dari segi materinya aja. Ya. Harus kita dari spiritualnya. Ya. Kan banyak juga orang yang naik haji tapi memalukan kan. Ya. Sudah berkeluarga, tak lama sudah tuh bercerai. Ya. Berarti ini suatu hal yang ya katakanlah kurang pantas. Ya. Jadi kita mencari orang yang Islam yang benar-benar mengamalkan keislaman. Gitu. Itu yang akan kita bentuk di sini. Tidak hanya membentuk generasi yang cerdas otaknya, tapi punya akhlak yang baik. Maka akhlak itu yang paling penting. Ya. Dan itu dibutuhkan sekali oleh bangsa kita. Iya. Ya. Ya. Tapi ada yang mesti kita lihat Pak Haji. Kadang-kadang agak buram kita melihatnya. Ya. Kita melihat kecerdasan otak itu melebihi, sebenarnya tidak ya. Sebab orang yang beradab itu di atas orang yang berilmu biasa. Tentu kita berharap Pak Haji sebagai pembina ini melihat ada arah kita pembentukan adab anak di sini. Saya melihat cukup baik. Cukup baik Pak Haji ya? Cukup baik. Ya, tapi yang penting sekali kan kalau namanya boarding. Ya. Nama boarding itu ujung tombaknya kan asrama. Asrama. Ya. Jadi orang-orang yang di asrama itu betul-betul berakhlak. Jadi bisa jadi orang tua di asrama. Iya. Jadi, kalau ini udah itu suatu kualitas yang penting juga. Ya. Jadi saya ingin sampaikan ke Pak Haji ya, karena Pak Haji itu lebih paham pendiri dan seterusnya, pengalaman dan seterusnya. Ya, Pak Haji, udah lepas dagangnya belum Pak Haji? Ada kue dan enggak? Tidak ada kue ya? Iya. Udah. Tidak ada. Kita lanjut Pak Haji. Tadi kan kita bilang, kata Pak Haji nyampaikan ke saya, asrama itu adalah ujung tombaknya. Iya. Kalau kata kita itu dapurnya pembentukan akhlak itu. Iya. Kita berharap ya, wali kamar, guru itu tidak hanya cerdas secara keilmuan Pak Haji, tapi juga cerdas secara kerohanian dia, akhlak dia. Guru kita harapkan, ini menurut yang saya baca Pak Haji,
guru itu adalah wakil orang tuanya di sini, Pak Haji. Iya, Jadi wali kamar juga demikian. Kalau hanya mengantar anak bangun, membangunkan anak, mengantar ke sekolah itu teknis sekali. Bagaimana wali kamar itu merasakan dia adalah orang tuanya. Sebab tidak ada orang tua yang berniat buruk kepada anaknya, Pak Haji. Nah, oleh karena itu tentu kita ingin bagaimana kira-kira Pak Haji kita bisa mendapatkan guru yang merasakan di orang tua dari santri. Wali kamar juga demikian. Kira-kira seperti apa saran Pak Haji? Ya, saya lihat ini kita harus ya berbersih hati dulu. Ya. So hati yang bersih itu kunci dari segala. Iya. Ya. Kalau hati kita bersih, pikiran kita jernih, perasaan juga kita jernih. Iya. Jadi segala langkah-langkah kita pasti yang baik-baik. Ya. Yang penting rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan. Segala persaingan dan segala hal-hal yang kurang baik cepat kita atasi. Ya. Yang menimbulkan suasana nyaman di lingkungan ini itu suatu hal yang luar biasa. Nah, itulah yang kita harapkan dari Pak Jas ya sebagai ketua pembina, ketua pengurus yayasan, banyak harapan-harapan. Ya. Kalau saya melihat sekarang luar biasa sekali, ya dari segi bangun aja tuh ini udah satu keajaiban ya. Keajaiban. Ya, udah lama. Keajaiban nih Pak Haji ya. Keajaiban ini. Ya, saya mau lihat dulu ya kemana-mana kami cari duit ya kedapat. Alhamdulillah Allah saat ini menganugerahi kita dan untuk dilanjutkan oleh generasi pelanjutnya. Mudah-mudahan lebih baik lagi dari ini. Ya, gitu. Kalau saya coba cerna betul apa yang Pak Haji sampaikan pada pembicaraan yang terakhir ini. Bekerja dengan hati. Hati harus ya. Berikan kenyamanan kepada siapa saja. Siapa saja. Ya. Jika orang telah bekerja nyaman, dia akan mau melakukan apa saja. Ya. Begitu maksud Pak Haji ya? Iya betul. Insya Allah lah Pak Haji kita lakukan itu. Saya memahami betul. Kalau hanya bekerja berdasarkan tuntutan disuruh minimal, kalau tidak dengan hati, ini kacau Pak Haji. Kacau. Kita berharap guru kita, karyawan kita, semuanya dengan hati. Iya. Insya Allah tercapai itu. Ya. Tapi ada yang lebih penting. Apa tuh Pak Haji? Ya, penakut tidak boleh. Oh, penakut tidak boleh. So awal ini apa pula kaitan penakut dengan awal kegagalan tuh? Ya kadang-kadang kan ada orang tua yang meniru segala macam. Misalnya kita mendidik kan gitu. Tidak boleh kita jelaskan. Jadi awal daripada kegagalan kita kehidupan ini penakut. Penakut. Ya. Jadi kalau kita sandaran takutannya kepada Allah nak Pak Haji. Selain itu tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Iya. Saya tidak takut sama Pak Haji. Terus Pak Haji, apa kira-kira lain yang akan Pak Haji titipkan ke kita ini sebagai pembina? Ya, namanya lembaga pendidikan kan gitu kan mencetak manusia-manusia unggul, bermoral, berpendidikan, dan pelajut pewaris bangsa. Ya, kita melihat daripada program-program ketua itu sangat menyenangkan hati, ya, supaya anak-anak kita betul-betul ya, muncul dan bisa jadi pemikir. Yang susah ini kan pemikir. Ya, bangsa ini kan terjajah karena tidak ada pemikir. Ya. Kalau generasi-generasi kita yang lahir dari sini ini betul-betul pemikir, ya, cita-cita Pak Hatta itu akan muncul dari sini. Dari segi ilmuannya dan dari segi keulamanya, cita-cita Pak Buya Hamka itu akan muncul dari sini. Pak Haji, jika tadi bicara Pak Haji tentang negara ini betul pemikir, kita coba kecilkan negara ini Pak. Kita jadikan lembaga ini sebagai suatu negara begitu. Iya. Menurut Pak Haji ada pemikir di lembaga ini? Saya lihat karena ada pemikir lah, karena seperti ini dia. Oh, iya. Sedangkan kalau untuk pekerja banyak. Bisa kita upahkan orang Pak Haji. Iya. Tapi kalau untuk pemikir, jadi kan ada pembaruan inovasi-inovasi kan terhadap kemajuan-kemajuan, perkembangan zaman segala macam. Ini kan luar biasa sekarang. Saya nggak bisa dagang lagi karena saya tidak pandai teknologi sama HP segala macam. Anak saya semuanya gampang aja kan gitu. Terpaksa kita. Jadi kan generasi tua ini kan harus menyerahkan kepada kita, harus siapkan dengan pendidikan ini. Iya. Kalau tidak ada pelanjut. Makanya kebodohan itu gampang dijajah. Jangan kita meninggalkan generasi-generasi bodoh. Iya.
Kenapa kita sampai 350 tahun dijajah? Ya? Karena kita bodoh. Hanya 11 tahun Pak Hatta di Belanda tinggal di penjajah dengan cita-cita luar biasa. Yang pertama, sepertinya Pak Haji ini kagum betul sama Bung Hatta, saya lihat. Saya berkagum. Yang pertama sekali saya pernah baca buku birokrasinya. Birokrasi, ya. Saya baca tuh. Ya, sudah tuh memang Pak Hatta ini punya prinsip, punya prinsip, ya, dan idola saya dari dulu itu. Jadi bahkan prinsip itu luar biasa sekali. Dia tidak akan nikah kalau Indonesia belum merdeka. Kan itu luar biasa itu. Jadi tekad-tekad begitu itu harus diwaris oleh generasi kita. Jadi ada tujuan-tujuan yang membangun bangsa ini dari segi keagamaan, dari segi kedaulatan ekonomi dari saya tadi. Ya, kedaulatan ekonomi ini. Soal kalau kita berdaulat dalam ekonomi, otomatis masyarakat ini makmur ini. Tapi kalau kita orang yang jadi diperjualbelikan, jadi konsumen berkepanjangan, tidak ada berpikir untuk jadi produsen, ginilah kita. Ya. Lebih-lebih dalam situasi sistem demokrasi kita sekarang. Ya, kita akan melahirkan kadang-kadang pemimpin-pemimpin yang kurang pantas, Tidak orang kampus, kadang-kadang dari begitulah. Jadi kan ini harus kita pikirkan juga untuk kelanjutan daripada generasi penerus bangsa, Pak, ya? Dan harus disadarkan kepada generasi kita selanjutnya. Saya udah 73 umur saya. Iya, 73, Pak Haji. Berapa? Tapi semangatnya kayak 23, Pak Haji. Pak Haji, ada nih. Kita kan di Hamka lebih banyak tadi kita membahas tentang Bung Hatta. Saya kira ada korelasinya. Kalau Pak Haji melihat bagaimana besarnya Buya Hamka, ya, luar biasa, tidak hanya sebagai agamawan, tidak hanya sebagai ulama, tidak hanya sebagai seniman, politisi dan seterusnya. Ya, tentu lembaga ini punya beban berat ini, Pak Haji. Menyandang nama Hamka. Kira-kira menurut Pak Haji ini mungkinkah kita munculkan Hamka-Hamka muda di masa datang dari lembaga yang Pak Haji dirikan ini? Tergantung dari tekad kita bersama. Ya. Kalau tekad kita bersama, punya keyakinan? Yakin saya. Alhamdulillah. Bagaimana ya? Kita dulu belajar daripada lingkungan kan itu. Kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang bagus di sini, ya, saya rasa ini bukan satu hal yang mustahil. Saya di kampung itu ada Pak Eteknya Buya Hamka. Etek Buya Hamka. Ya, di rumah itu ada beduk untuk petanda waktu masuk. Iya. Jadi di kampung itu kalau beduk itu udah berbunyi, semuanya berhenti. Ya, salat dulu. Jadi gitulah kehidupan kita. Pak Eteknya Buya Hamka. Jadi namanya Pak Haji Yusuf Amrullah. Yusuf Amrullah. Nah, jadi kan kita melihat situasi-situasi yang begitu, ya, terhadap hal-hal yang kemajuan bangsa ke depan. Kita kan pengalaman untuk tua, situasi yang sekarang kita kawinkan. Ya, so bagaimanapun dunia ini tambah lama tambah maju, dan kita harus persiapkan orang-orang yang bisa mengendalikan kemajuan. Jangan kita dikendalikan. Pak Haji, zaman berubah, ya kan? Bicara tentang Hamka pada masa lalu tentu berbeda dengan kondisi tuntutan hari ini. Suasana waktu itu suasana tradisional. Sekarang orang sekolah udah pakai gadget, udah pakai komputer dan segala macam. Pak Haji melihat enggak bahasanya keteladanan Hamka dalam bersikap bisa kita ikuti dengan kemajuan zaman hari ini? Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bisa. Tidak ada masalah. Cuma ada yang di teladannya Buya Hamka ini, ya, istiqamah. Istiqamah. Orangnya istiqamah. Ya. Jadi kalau orang istiqamah kemana aja itu bisa, asal tidak lari pada garis lurus itu. Jadi menurut Pak Haji, Hamka itu sangat istiqamah. Sangat istiqamah. Dan ya, yang kita memberi nama Buya Hamka ini kan bukan sembarang aja. Iya. Ya. Sedikit cerita Pak Haji tentang alasan kenapa Hamka namanya diberikan? Ya, keteladanan lah, kelamaan. Adanya Hamka ini kan seorang samping intelektual, juga budayawan dan juga ilmuwan. Ya. Dan sangat disegani internasional itu Buya Hamka, bukan Indonesia aja gitu. Jadi memang cita-cita pendiri sampai sekarang memang ini harus melahirkan generasi-generasi Hamka berikutnya. Iya, luar biasa Pak Haji ya. Iya. Ada kaitan nggak Pak Haji lembaga ini dengan keluarga Pak Hamka?
lembaga ini kan Nah, maksud saya Hamka Padang ini ada kaitan nggak secara kekerabatan di sana? Tidak ya? Ada. dan lagi orang itu tidak menuntut juga. Oh, tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Kita minta izin pakai nama, dikasih izin. Oh, ada kan? Saya sendiri yang ada. ada. Ada ya. Ya sudah itu. Dan ini lembaga keumatan. Ya. Dan kita kan di aliran Muhammadiyah, tidak di bawah Muhammadiyah. Iya. Jadi namanya itu kultur Muhammadiyah, bukan struktur. Bukan kultur Muhammadiyah, bukan struktur Muhammadiyah. Jadi sampai sekarang orang di Pasaraya itu kenal itu. Hamka ini lahir dari orang Pasaraya gitu. Lebih-lebih adanya sumbangan di Pasar Utang itu orang Pasaraya itu ada Pak Zul, ada Pak yang sebut dengan tadi, ada Datuk Pelawan semacam itu. Gitulah. Luar biasa Pak ya. Perhatian daripada masyarakat Minang terhadap pendidikan ini bukan sepele, serius itu. Sebelum saya tutup pertemuan ini Pak Haji, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan betul. Optimis nggak Pak Haji sebagai pembina ini akan pendiri ini akan menyerahkan ini pada generasi seterusnya untuk melanjutkan lembaga ini, akan lahir, ini pertanyaan terakhir Pak saya, akan lahir Hamka muda dari sini? Kalau saya optimis terus. Alasannya apa optimis? Yang pertama tentu dengan pertama keteladannya, kedua ya rekrutmen daripada guru-gurunya nampak cukup bagus, cukup bagus ya. Ya dengan adanya standar S2, itu bagus itu. Ya. Mudah-mudahan harapan-harapan kita untuk itu lahirnya angka-angka baru, lahirnya negarawan baru yang bisa membuat bangsa ini terlepas dari sistem penjajahan, biar dari segi politik dan dari segi ekonomi. Pak Haji tinggi betul ya apa? Segi politik ekonomi terus ini. Iya, itu kan yang memakmurkan masyarakat. Iya. Saya sedikit dengan Pak Hatta ini. Ada cita-cita yang tersampaikan. Pertama demokrasi, berkeadilan dan memakmurkan masyarakat. Tapi dilihat situasi sekarang ini agak sedikit memprihatinkan. Saya ingin kembali saja fokus ke sini Pak Haji, ke lembaga ini. Tadi kan Pak Haji, kesehatannya Pak Haji, yakin kan Pak Haji? Yakin kata Pak Haji, karena ada rekomendasi gurunya, ya kan, S2 ada segala macam. Tentu kita juga berharap Pak Haji, guru ini juga memahami apa yang akan kita capai itu. Menurut Pak Haji, kesampaian pesan ini kepada guru-guru kita dan pondok kita? Ya, ini terlangsung kepada ketua dan pengurus yang membina guru-guru ini. Ya, yang penting sekali tentu meresapkan apa yang diingini. Apa yang diingini masyarakat lah dulu terhadap lembaga ini. Pertama anak-anaknya cerdas, mempunyai sopan santun. Itu pertama itu. Nah, kalau kemajuan terhadap yang lain-lain itu udah tersendiri aja. Spontanitas itu. Soalnya tiap anak itu karakternya beda-beda. Dia ingin ini, keinginan tinggi-tinggi itu. Tapi kita mendasari dari lembaga ini. Gitu. Ada yang lain mau Pak Haji sampaikan lagi nih? Ya, kalau menurut saya ya mari kita optimis. Ya. Yang pertama tadi ada kata-kata yang paling menggelitik saya. Kita bicara tentang lembaga pendidikan, kita bicara tentang Hamka ke depan. Pak Haji bicara penakut, apa yang dimaksud ini? Ya, kita namanya hidup ada tantangan. Jadi melihat tantangan itu jangan terlalu. Seprofesor apapun orang kalau dia penakut gagal dalam kehidupannya. Dan hidup ini tantangan Pak Haji. Tantangan. Seburuk-buruk orang, pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan itu buruk betul. Gagal. Nah, gagal itu. Sepakat saya tentang itu Pak Haji. Saya kira Pak Haji kira tadi saya yang penakut mewawancari Pak Haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi masyarakat banyak bahwa kita memikirkan ini asanah dunia asanah akhirat. Itu tujuan hidup kita itu. Jadi bagaimana kita mendidik generasi ini asanah dunia dan asanah di akhirat. Ini barangkali semua orang menginginkan begitu. Coba kita yakin sekali bahwa kehidupan akan berakhir. Jadi kita dari generasi ini harus lebih baik. Jadi generasi kita sekarang begini. Mudah-mudahan yang akan datang sesudah kita ini lebih baik dari ini. Amin. Nah, itu harapan dari termasuk saya pembina itu harapan saya. Ada yang lain Pak Haji? Oke, gitulah. Sementara. Terima kasih banyak Pak Haji waktunya yang telah berbagi informasi dengan kami, dengan kita semua tentang bagaimana cita-cita
pendiri. Pak Haji sampaikan tadi juga ada yang sangat menarik. Menurut Pak Haji ini, memperbaiki bangsa ini dari pendidikan. Itu harus. Ya, dari pendidikan. Dan Pak Haji optimis ini. Lembaga ini akan melahirkan hamka-hamka muda di masa yang akan datang. Amin, ya. Semoga apa yang Pak Haji sampaikan bermanfaat dan berkah. Dan kita doakan channel ini menjadi channel pilihan bagi masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat luas Indonesia. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.